terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Ika Kurniawati, guru BK dari SMK Al-Falah Salatiga, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 4 tahun 2021, Prodi BK, menampilkan video konseling individual dengan menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral terapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini ceria sekali ya kelihatannya ya. Alhamdulillah ya Bu, selesai pengerjaan PAS. Bisa. Kayaknya hasilnya memuaskan. Alhamdulillah, semoga nanti hasilnya baik ya. Amin. Hari ini apa Masnya? Tadi produktif. Produktif aja. Iya, semuanya. Semua hasil, semoga hasilnya baik ya. Amin. Setiap hari apakah kelasnya cuma 2? Iya, selain hari Sabtu hanya 1 aja. Gitu ya. Mak, ngomong-ngomong rumahmu gimana Pak? Iya, rumah saya di daerah Jalan Moyo. Mana itu? Itu yang terkenal dengan negeri di atas awan. Negeri di atas awan berarti tempat wisata ya? Iya, betul sekali. Wisata apa? Itu wisata apa ya Bu? Yang terkenal dengan Batole, terus ada jembatan kaca, terus terkenal juga dengan kebun jambu, terus sama ada fasilitas mobil jeep. Kalau mau ke sana bisa, boleh. Bisa lain waktu. Untuk tiket masuk gimana Pak? Kalau tiket masuk ke Telomoyo itu 1 motor 15.000 per orang. Tapi kalau di kebun jambu HTM-nya cuma 15.000, terus nanti juga ada fotografer, setiap foto 2.000. Besok kan sana gratis ya. Iya, insya Allah terjangkau ya. Iya. Gitu ya. Berarti kamu keseharian di rumah juga membantu? Iya, membantu orang bukan? tua saya di kebun jambu. Oh, kamu punya kebun jambu? Iya. Luas ya? Iya. Dipakai untuk wisata juga itu tadi? Iya. Oh, berarti orang tuamu wira swasta kebun jambu? Iya. Kamu sendiri berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Kamu nomor 1? Iya, saya nomor 1 dan adik saya masih kelas 2 SD. Oh, jauh sekali terpalnya. Iya. Perempuan juga? Iya. Oh, gitu ya. Ya, terus kamu kalau berangkat jam berapa? Jarak tempuhnya rumah dan sekolah jauh? Kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya, dari sekolah ke rumah juga. Oh ya, jauh sekali ya, seperti jauh sekali ya. Ya, tetap harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut kalau naik sepeda motor ya. Baik Bu. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong ini kamu ada apa kok tumben menemui saya di sini? Iya Bu, saya ada sedikit masalah tentang persoalan jadwal pelajaran yang salah satunya ada yang nggak saya sukai gitu. Jadi kurang semangat belajar. Oh, di salah satu mata pelajaran? Iya. Itu sangat mengganggu kamu ya? Iya. Oke. Jadi kurang fokus, kurang semangat gitu. Ya. Berarti hari ini kamu mau konseling individu dengan saya ya? Iya. Tapi sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Belum sama sekali. Belum pernah? Itu apa sih Bu, konseling individu? Oke, konseling individu saya jelaskan dulu ya. Konseling individu adalah penyampaian suatu permasalahan dari konseli kepada konselor. Karena di sini selaku konseli adalah kamu konseli nanti mengungkapkan permasalahanmu sejelas mungkin, dan apapun yang kamu rasakan nanti kamu ungkapkan semuanya. Jadi nanti dalam hari ini kita bisa menyelesaikan permasalahanmu juga dengan baik, ada hasil dan solusi yang baik nanti dicapai ya. Kemudian pastinya kamu datang ke sini kan karena saya datang ingin menemui Bu Ika karena saya punya masalah. Itu kamu datang dengan sendirinya kan? Atau mungkin karena disuruh temanmu, sana Pak kamu datang ke menemui Bu Ika karena kamu saya lihat seperti agak bermalasan seperti itu, atau datang sendiri? Ini dengan kemauan saya sendiri menemui. Oh, syukurlah kalau begitu ya, berarti kamu memang datang sendiri sini. Terus kemudian nanti sebelum kamu datang ke sini pastinya kamu punya pemikiran, nanti saya kalau cerita sama Bu Ika pasti masalahnya ngomong-ngomongkan ke sana sini, sampai ke sana sini, pasti punya pemikiran seperti itu? Iya, pasti punya Bu, takutnya nanti yang saya bahas malah tahu ke orang lain atau gimana. Iya, tapi jangan khawatir Pak, nanti apa yang kamu sampaikan ke saya, apa yang kita bicarakan di sini nanti akan dijamin kerahasiaannya, dan kamu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, wah nanti yang dibicarakan pasti akan diketahui orang lain, tidak ya.
Jadi di sini nanti yang tahu masalahnya cukup kamu dan saya, tuh ya. Terus kemudian tadi kamu adalah selaku dari konseli yang menceritakan masalah, dan di sini saya selaku konselor karena di sini saya adalah guru BK di sini. Jadi kamu mencurahkan semua permasalahanmu ke saya untuk mencapai hasil nanti yang baik. Ya, sudah paham tentang konseling individu? Iya, paham. Ya, nanti diharapkan saat melakukan konseling individu kita santai saja, tidak perlu terburu-buru ataupun ada rasa khawatir, rasa cemas ya. Jadi kamu bisa mengungkapkannya nanti dengan enak dan santai ya. Terus tapi sebelum kita melakukan konseling individu, kita sepakati dulu berapa menit kamu mau melakukan konseling ini. Kurang lebih 20 menit. 20 menit? Ya, oke. Kalau 20 menit, dengan adanya waktu 20 menit itu kita gunakan semaksimal mungkin ya. Iya. Jadi kamu nanti utarakan sejelas mungkin dan nanti kita cari pemecahan yang terbaik. Iya. Paham? Ya, kalau begitu sebelum kita memulai konseling individu, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa ya. Semoga nanti dalam pelaksanaan konseling individu ini bisa berjalan dengan baik ya. Berdoa, silakan Mama. Selesai. Ya, sekarang kamu mungkin sudah mulai bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Sudah bisa? Ya, Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi gini, saya merasa kurang nyaman di saat mengikuti pelajaran mapel tersebut dan juga kurang fokus, kurang menangkap tata cara dia ngasih ngasih pelajaran dan juga ilmunya itu kayak kurang masuk ke otak gitu loh. Maaf kalau boleh tahu mata pelajaran apa? Ya, salah satunya itu mata pelajaran produktif dan itu pun pelajaran yang sangat penting buat kejurusan tetap di sana, tetapi saya kurang suka dengan tata caranya dia ngasih metodenya atau gimana, itu serasa mengganggu banget gitu loh, kurang sempurna bagi saya. Sebelumnya kamu masuk di SMK sini mengambil jurusan tata busana itu atas pilihan dari dirimu sendiri atau dari orang tua yang memilihkan? Ya, dari support keluarga juga ada, terus kemauan diri sendiri pun juga ada. Berarti kamu mengambil jurusan tata busana karena keinginan diri sendiri ya? Iya. Ya, berarti dengan adanya kemauan diri sendiri, kamu mempunyai pikiran untuk bisa menyelesaikan sekolah tata busana dengan baik? Ya, pasti pengen menjadi yang terbaik setelah lulus, bisa menjadi modal kedepannya untuk menentukan masa depan. Terus tetapi itu gimana ya, kurang suka aja dengan tata caranya dia ngasih soal, kadang yang metode pengajarannya metodenya kurang tepat, terus kurang masuk akal, disuruh mandiri secara terus-terusan gitu. Itu hanya berlaku untuk dirimu sendiri atau semua teman di dalam kelas tata busana? Ya, mungkin menurut saya semuanya merasakan, karena setiap tanya ini caranya gimana dan teorinya gimana itu suruh tanya teman. Bahkan teman saya tuh masih dalam masa pembelajaran, masa mencari ilmu, seharusnya kan tanya guru, tapi disuruh tanya teman-teman terus. Bahkan teman saya pun belum paham gitu. Berarti sesama belum paham harus menanyakan ke yang belum paham juga ya? Iya. Kamu sendiri apa tidak punya berpikir untuk saya mencoba tanya ke kakak kelas saya? Sepertinya sudah saya alami sih, tetapi alumni pun juga merasakan begitu, tidak ada kemajuan sama sekali buat saya tanya sini situ. Tetapi alhamdulillahnya pas masa-masa dari kemarin ada PKL selama 3 bulan, bisa mendapat guru baru, terus motivator baru, jadi ilmunya itu agak nambah, nggak kayak pas di sekolah masih bingung ini caranya gimana. Bahkan ini sudah kelas 3 mau ngadepin ujian sekolah pun juga praktek, tapi belum paham dengan cara dia mengajarkan. Ya,
apakah guru tersebut tidak pernah memberikan solusi mungkin ke anak didiknya di kelas 12 tata busana. Nanti konsultasi ke guru tersebut itu pribadi masing-masing, jadi datangnya sendiri itu tidak. Ya pasti ada, tetapi jawabannya juga seperti itu, disuruh mandiri terus menerus. Nanti bukan diarahkan ini harus begini, tapi gimana ya, harus tetap mandiri gitu loh. Sekali dia ngasih ilmu harus langsung bisa nangkep, bahkan kemampuan orang kan tersendiri. Ya betul. Tapi bagaimana sejauh ini dengan apa yang dianjurkan oleh guru itu, menurut pribadimu bagaimana? Kamu bisa mengikuti tidak? Kalau masalah tugas pribadi pun juga bisa mengikuti, tapi kan tetap merasakan ilmunya itu kurang, masih merasa kurang dan belum paham gitu loh Bu. Berarti kamu masih merasa kurang ya. Kemudian di sini yang sangat membuatmu merasa kurang semangat, merasa agak malas-malas dalam mata pelajaran itu yang hal apa? Hal yang itu kalau dia menyampaikan materi atau tata cara menjahit ini itu kan tetap sulit dan juga banyak metodenya, tetapi dia tuh sangat gimana ya, memaksa untuk selalu bisa mengikuti dia, bahkan dia pun tidak mendidik secara gimana ya, teliti terus telaten, tidak memahami muridnya kayak gitu loh. Kemudian apakah kamu pernah itu selama karena kamu merasa agak malas dengan pelajaran ini ya, kamu pernah kan membolos dalam mata pelajaran ini? Ya pasti pernah. Tapi kan maksudnya tetap dalam membolos kamu masih bisa sering masuknya ya daripada bolosnya. Mengingat sudah kelas 3 juga menunjukkan kelulusan sebenarnya. Iya. Kalau bisa jangan membolos ya. Ya. Terus karena di sini kan memang dalam sekolah itu banyak teman, banyak juga guru ya. Karena di sini tuh kamu sudah kelas 3, berarti kamu harus bisa mendalami watak dan sifat dari masing-masing guru ya. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu berarti sudah bisa menyelami belum, mendalami belum karakter dari guru tersebut? Ya, kalau satu sama lain sudah bisa memahami karakter orang itu berbeda-beda. Ya harus bisa menyesuaikan gimana karakteristiknya manusia. Kalau guru produktif tersebut menurutmu kamu sudah bisa kan? Ya alhamdulillah sudah bisa, tapi kayaknya dia egois gitu. Masih belum bisa menyesuaikannya sampai saat ini ya? Iya. Nah, dengan hal tersebut, kamu punya nggak bayangan ke depan nanti? Jika saya menuruti rasa malas saya tersebut seperti ini, apa nanti yang akan terjadi ke belakang? Jika saya kurang bisa menyesuaikan sikap guru tersebut, apa nanti yang akan terjadi di belakang? Kamu pernah punya nggak bayangan seperti itu? Iya, pasti pernah. Pasti bakal rugi, padahal sekolah itu serasa cepat banget, 3 tahun itu cepat. Terus ya kalau saya lulus terus menerus bahkan tidak bakal dapat ilmu yang baru lagi gitu. Yang penting kan absen, nanti disuruh ikuti, kalau nggak bisa ya buka sosial media terlebih dahulu. Berarti kamu untuk mengatasi rasamu, kekurangan rasa belajarmu di sekolah tadi, kamu sudah melakukan hal apa, Pak? Saya itu masih kadang sering main ke rumah yang buat saya PKL, terus nanya ilmu-ilmu membuat ini gimana, caranya gimana, itu saya minta bantuan kepada guru PKL tersebut. Terus di browsing juga? Iya pernah. Terus dengan kerja kelompok dengan teman satu kelas kah? Iya pernah kerja kelompok sih, juga pernah. Oh iya, itu berarti dalam hal ini berarti kamu sudah bisa mengatasi sedikit rasa malas terhadap mata pelajaran, guru mata pelajarannya ya? Iya. Kamu di sini yang membuatmu menjadi masalah saat ini terhadap mata pelajarannya atau guru mata pelajarannya? Menurut saya sih terhadap guru mata pelajarannya yang bikin mood berantakan. Terus dari sekolah pun sudah mikir males banget mengikuti pelajaran, kalau di kelas juga nggak ngapa-ngapain gitu.
Tapi kalau untuk mata pelajarannya sendiri, Ya itu pun penting buat saya karena itu pelajaran kejurusan juga. Bahkan itu ilmu yang saya akan dapat setelah lulus juga. Kalau ilmu yang matematika dan yang lain-lain pun bisa, misalkan apa ya Bu, bukan mata pelajaran yang kejurusan kan enggak terlalu ya penting sih, tapi enggak terlalu diprioritaskan. ya di sini berarti kamu kan sudah bisa mengambil solusi dari permasalahanmu, bahwa kamu dengan adanya sikap guru tersebut membuat menjadi rasa malas, kamu kan otomatis di sekolah kurang semangat ya dalam mengikuti jam belajar produktif tersebut. Nah, kamu di sini tadi sudah saya lihat bahwa kamu bisa mencari pendapat dari orang lain dengan tadi ya tempat PKL-mu, dengan browsing-browsing, dengan tanya ke teman yang lain. Itu sudah sangat bagus, kamu sudah mempunyai solusi dalam masalahmu. Jadi kamu tidak merasa sangat tertinggal dengan pelajaran atau yang disampaikan oleh guru tersebut karena kamu tadi malas. Mungkin bayangan ke depan pun nanti juga sudah sangat bisa teratasi ya dengan tadi kamu bisa mencari solusi-solusi tersebut ya. Itu karena di sini dengan adanya banyak orang, adanya kamu bersosialisasi dengan banyak orang, itu membuat dirimu harus bisa lebih menyelami karakter dari masing-masing orang tersebut. Ya, itu. Bagaimana perasaanmu, atau mungkin ada yang mau diungkapkan lagi sebelum kita mengakhiri konseling individu? Ya, terima kasih banget buat Bu Ika sudah meluangkan waktu dan secara langsung unek-uneknya itu sudah bisa keluar, bisa sangat terbantu banget, ada motivator yang sangat baik buat saya, terus bisa jadi curhatan itu tidak menjadi beban banget buat saya. Terus perasaannya bagaimana sekarang? Apakah masih seperti tadi? Wah, sangat jengkel, dongkol sekali, masih seperti itu kan? Ya, alhamdulillah sudah agak-agak lega dan senang. Syukurlah kalau begitu ya. Nanti semoga setelah selesai keluar dari ruangan ini kamu akan lebih termotivasi dan lebih semangat lagi ya. Dan itu dengan baik yang diberikan oleh guru tersebut. Ingat sudah pasti juga ya. Tuh karena waktu sudah hampir 20 menit. Mungkin konseling individu kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Ya, Bu. Terima kasih Pak, kamu sudah datang menemui saya untuk mencurahkan perasaanmu, dan mungkin solusi sudah kita dapatkan, dengan harapan nanti kamu tetap semakin semangat selalu ke depannya ya, dan membawa hikmah yang baik juga untukmu ya. Saya juga terima kasih banyak kepada Bu Ika sudah meluangkan waktu. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya itu. Iya, sama-sama Mama. Bisa kita akhiri ya? Ya, kalau sebelum kita kembali ke rumah, kita tutup dulu dengan doa karena acara kegiatan kali ini bisa berjalan dengan baik ya. Nanti biar kembali ke rumah diberikan keselamatan. Silakan berdoa. Ya, terima kasih, hati-hati di jalan, semoga